Bang Noval. Bang Noval bacakan hadis nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-hadits al-thani an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن تراه فات عراف العادة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. إن شاء الله. جزاك الله خير. بارك الله في علمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من القائمين والقائمات وجعلنا من الصائمين والصائمات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat, para shaimin dan shaimat yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah pagi hari ini di hari yang ke-24 bulan yang penuh dengan keberkahan, di waktu yang juga diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah lewat doa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Mudah-mudahan doa baginda Rasulullah sallallahu wasallam alaihi ribuan tahun yang lalu kita juga mendapatkan permohonan dan doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah, panutan yang terbaik buat kita, contoh dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam akidah, dalam masalah iman, dalam masalah Islam, ibadah, dan juga tentu dalam masalah akhlak. Role model yang tiada duanya. Membangun keluarga, lihat potret yang terbaik yaitu Rasulullah. Dalam bermasyarakat, tentu juga beliau menjadi contoh buat kita. Dalam membangun sebuah bangsa juga, maka layaknya kita selaku umatnya yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir,
dan juga mudah-mudahan kita diberikan izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari panitia itikaf mengamanahkan pada saya menyampaikan materi terkait dengan memahami Islam, iman dan ihsan dari perspektif hadis nomor 2 yang ditulis oleh Imam Nawawi atau disusun oleh Imam Nawawi dalam buku Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadisnya panjang. Mudah-mudahan di antara jamaah Bapak Ibu semua yang hadir di masjid ini sudah menghafal hadisnya. Kalau ada layar mungkin bisa terlihat, tapi kita yakin kayaknya di antara jemaah ini ada yang hafal, dan kita bisa tunjuk orangnya dan dia bisa hafal. Boleh kita tunjuk di sini? Dari depan kita tunjuk siapa yang hafal hadis nomor 2-nya? Bang Noval. Bang Noval bacakan hadis nomor 2. Sini maju sini. Bila perlu berdiri ke depan sini. Ta'al ya rajul, ya bunai. Bisurah. Al-waqt. Alas, bihadza. Iqra. Huna. Di sini supaya dapat videonya. Kamu malu-malu amat. Ayo. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-hadits al-thani an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم اسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن تراه فات العراف العادة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم بعلم دينكم رواه مسلم. Insyaallah. Jazakallah khair. Barakallahu fi ilmi. Terima kasih. Ternyata benar saya tunjuk orangnya, dia bisa menghafal, dan itu bukan rekayasa. Rekayasa nanti saya telepon dulu. Noval, besok Ustadz ngisi kajian di Masjid Raya Al-Fatah, tolong hafal hadis nomor 2 ya. Tidak, tapi alhamdulillah ternyata hafalannya belum hilang. Ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, dari hadis yang mulia ini, hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Makanya di ujung hadis itu ketika Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis ini, Rasulullah tanyakan, apakah kamu tahu siapa yang tadi? Ya Umar, atadri manisai? Tahukah kamu siapa yang bertanya?
Jawab Umar, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Sungguhnya dia adalah malaikat Jibril datang kepada kalian mengajar agama buat kalian. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah, dari hadis ini saya membagi atas beberapa item. Sebelum pembahasan tentang Islam, iman dan ihsan, terlebih dahulu diambil dari awal hadis, kata Umar radhiyallahu an, "Dzata yaumin," satu hari, "Ittala'a alaina rajulun syadidu bayadus siyab, syadidu sawadis sa'ar." Muncul ada seseorang, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat pada dia tanda atau bekas-bekas orang musafir. La yura alaihi atharus safar wala ya'rifuhu minna ahadun. Kami yang duduk di situ di majlis itu bersama Rasulullah tidak ada satupun yang kenal dia ini. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga dia duduk di hadapan Nabi. Dan duduknya itu jemaah, fa asnada rukbatai ila rukbatai, dia sandarkan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidai, dia sandarkan lututnya, setelah itu dia letakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah. Ada yang mengatakan di atas pahanya sendiri. Nah, dari paragraf awal ini, ketika Umar mengatakan datang seseorang, isyarat atau pelajaran buat kita, ya, jemaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa para sahabat sungguh benar-benar mereka itu cinta dengan ilmu. Mereka sukanya belajar. Dan gurunya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi yang terbaik, pengajar yang terbaik. Adabani Rabbi fa ahsinu ta'dibi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mendidik saya, yang mengajarkan saya itu adalah Tuhanku, Allah Subhanahu wa taala. Fa ahsinu ta'dibi, maka sesungguhnya pendidikan yang saya berikan itu, pengajaran yang saya berikan itu adalah yang paling terbaik. Oleh karena itu, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in duduk bersama Rasulullah di majlis ilmu, dan duduknya datang tadi malaikat Jibril dengan pakaian yang sangat putih, rambut yang sangat hitam, menyandarkan lututnya dengan lutut Rasulullah, meletakkan kedua telapak tangan di atas paha Rasulullah atau di atas pahanya sebagai bentuk pelajaran buat kita saat ini. Dalam belajar itu harus serius, dalam belajar itu harus fokus, dalam belajar itu harus menjaga adab-adab di dalam menuntut ilmu. Mohon maaf, jangan-jangan waktu baru duduk saja begini, baru sedikit saja, misalkan, ya, nah, itu ada. Harusnya yang mau belajar itu serius. Pakaiannya bersih, rambutnya rapi, sampai dikatakan bahwa orang ini sempurna kelihatan di kota Madinah. Karena kota Madinah artinya belum terlalu besar, semua penduduk Madinah itu pasti satu dengan yang lain, saling kenal. Ini sempurna dilihat. Sama kalau kota di kampung itu, kota pasti kenal orang-orang kampung itu. Ya, mungkin sekitar hampir 1 kilo panjang kampung, sampai dengan 700-an meter kurang lebih panjang kampung. Seluruh penduduk di desa itu pasti satu dengan yang lain, saling kenal. Tapi ini orang tidak pernah diketahui. Dan ada tanda dia sebagai seorang musafir. Kalau dia orang baru datang berarti musafir nih. Tapi saya nggak ada tanda-tandanya. Tandanya musafir itu apa? Bajunya kusut. Ini bajunya rapi, rambutnya hitam, tidak berdebu. Nah, ketika dia sudah duduk dalam posisi yang baik,
berhadapan dengan Nabi, baru dia menanyakan beberapa hal yang disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, dia berkata kepada wahai Rasulullah. Ditanyakan yang pertama, apa itu? Ma al-Islam. Ma al-Islam? Faqala, maka jawab Nabi, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Dijawab oleh Rasulullah 5 yang kita kenal dengan rukun Islam. Syahadat, 2 kalimat syahadat. Kemudian salat, kemudian zakat, puasa Ramadan, haji bagi yang mampu. Nah, kalau diuraikan, kita pikir waktunya tidak cukup. Secara garis besar saja. Pertama, makna Islam itu artinya tunduk, patuh, taat. Tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerendahan, kelapangan hati. Jadi menjalankan nilai-nilai Islam, menjalankan nilai-nilai Quran, nilai-nilai dalam pesan-pesan Rasulullah SAW sebagai ajaran kita itu dengan ketundukan, dengan ketaatan, dengan kerendahan hati kita. Bukan dengan apa? Keangkuhan, bukan dengan kesombongan. Nilai-nilai Islam harus dijalankan secara baik dan benar. Begitulah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita tunduk di dalam ibadah salatnya, benar dengan khusyuk, dengan tumaknina, ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan yang diharapkan akan melahirkan karakter-karakter yang berakhlakul karimah. Karena akhlak itu beda dengan adab. Ya. Beda dengan adab. Kalau karakter yang tumbuh pada diri seseorang lewat belajar namanya adab. Makanya para ulama dulu seperti Imam Malik radhiyallahu anhu wa rahmatullah alaih mengatakan nata'allamal adab qabla nata'allamal ilm. Kami belajar adab sebelum kami belajar ilmu. Ada ulama mengatakan nata'allamal adab 30 sanatan wa nata'allamal ilma 20 sana. Kami belajar adab 30 tahun dan kami belajar ilmu 20 tahun. Jadi lebih banyak mereka belajar adab, lebih didahulukan adab daripada ilmu. Ini penting. Karena sekarang banyak orang punya ilmu tidak punya adab, apa jadinya? Ilmunya bisa membinasakan orang lain. Tidak dirasakan manfaat oleh orang lain. Maka adab itu penting, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adab itu karakter sifat yang muncul pada diri seorang atau ada pada seorang lewat belajar. Sementara akhlak itu karakter yang ada pada diri seseorang lewat ibadah atau amal soleh yang dia lakukan. Puasa yang dia kerjakan, sholat yang dia lakukan, ibadah-ibadah yang lain yang dia lakukan itu melahirkan pribadi yang memiliki akhlakul karimah, memiliki akhlak yang mulia. Sehingga Rasulullah SAW disebutkan oleh Allah secara tegas, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh di dalam dirimu ya Muhammad terdapat akhlak yang mulia. Nah itu semua ada pada diri Nabi karena Rasulullah SAW orang yang benar-benar tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah berbuat dosa. Naam, Rasulullah keliru, salah, tapi Rasulullah tidak pernah, Rasulullah lupa, tapi tidak pernah salah. Rasulullah tidak pernah berbuat dosa, lupa iya. Ya, dalam riwayat pernah Rasulullah salat zuhur 2 rakaat, bukan 4 rakaat, 2 rakaat salah. Terus ada sahabat bilang, ya Rasulullah, akasarta shalah am nasita? Apakah kamu pendekkan salat kasar atau kamu lupa ya Rasulullah? Rasulullah bilang, saya tidak pendekkan salat dan saya tidak lupa. Lalu sahabat itu bilang, ya Rasulullah, kamu baru kerjakan 2 rakaat. Akhirnya Rasulullah menanyakan sahabat-sahabat yang lain,
Sahabat-sahabat yang lain pun bilang, ya Rasulullah benar kamu baru melakukan 2 rakaat. Akhirnya baginda Rasulullah berdiri, tambahkan lagi 2 rakaat. Artinya Rasulullah juga punya lupa. Kebaikan Rasulullah dalam ibadah sholatnya, jangankan ya ketemu nggak bicara wajib, tapi sunnah Rasulullah luar biasa. Ketemu ini ribut masalah 23 dengan 11, padahal imamnya baca terlalu lama 23, masih cepat, masih komentar saja. Lama. Tanya ibu-ibu pilih 23 kah? 11 kalau ketemu bawa jamaah di musola ibu-ibu. Saat bikin 11 juga. Bikin 11 juga jam 23 lagi. 23 lama-lama terlalu lama. Ibu-ibu dong ini kalau bicara potong harus ikut orang tua-tua. Orang tua-tua dulu dong bikin 23. Jadi kamu ini sekarang ini bukan ikut orang tua-tua tapi ikut anak-anak muda. Orang tua sekarang. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, iya 23, 11, dua-duanya Pak. Benar tuh? Yang salah kan? Yang salah dan sembah itu siapa? Hah? Yang sholat. Yang salah dan yang sembah itu baca yang kayak yang di sana itu, yang 23 rakaat cuma 7 menit. Pernah dengar tuh? 23 rakaat yang 7 menit itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Bahaya kalau iman seperti ini. Dan memang banyak di sana, bukan di sini, bukan di sekitar sini juga, bukan di sini. Di sana jauh sana ya, naik pesawat. Ustaz, kayaknya sholat tarawih di belakang rumah Ustaz itu paling bagus sih. Barang apa? Iya Ustaz, potong bikin 23 rakaat tapi paling cepat selesai. Betul juga. Kita dengar memang Bapak Imamnya baca cepat. Tapi kita tanya, memang kenapa cepat Bapak Imam seperti itu? Kebetulan kita naik antua ini motor ngopi isi ceramah di masjid tempat lain. Iya Ustaz, kalau Bapak Imam lambat-lambat dia dapat rezeki. Habis Bapak Imam tuh tukang ojek lain. Jadi Bapak Imam karena tukang ojek, dia jadi imam salat tarawih 23 rakaat dia baca kayak orang dikejar. Bahaya kalau imam begini, pikir dunia. Jemaah yang dirahmati oleh Allah harusnya dengan tunduk, dengan rendah hati. Biar apa? Salat itu melahirkan pribadi yang memiliki akhlak yang mulia itu. Karena Islam itu lihatnya zahir. Ketong berbicara Islam itu kan zahir nampaknya. Salat dikerjakan terlihat. Puasa juga. Ketong lihat orang banyak berpuasa. Ya terlepas nanti dia masuk kamar mandi, dia minum, dia keluar dari puasa. Betul puasa. Itu soal sekali. Padahal baru habis minum di kamar mandi. Zahirnya puasa. Umrah dan haji zahir kelihatan. Jadi ibadah yang terlihat, keluarin zakat terlihat. Itu zahirnya begitu. Tapi sungguh rugi walaupun zahir, tapi zahir ini tidak merubah karakter ketorang. Tidak menjadikan ketorang menjadi akhlak yang mulia. Seperti Allah katakan dalam ayatnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan apa? Keji dan mungkar. Dan jemaah yang dirahmati oleh Allah, banyak orang yang sholat tapi tidak berubah akhlaknya, masih bermaksiat, keluar dari masjid, mungkin masuk pasar, timbangannya dikurangi, gitu kan? Ketika tanda tangan dia sendiri, ini benar kasih, subat ke haram apa halal, tanda tangan saja, gitu. Kalau kita ingat Ustadz rahimahullah, Kiai Haji Abdul Aziz Arbi dulu, beliau sering ceritakan, ya, hati-hati para pedagang yang dulu timbangannya kan jarang timbangan duduk, masih pakai yang panjang tarik-tarik gitu. Antua biasa selalu menganalogikan itu begini. Nanti di pembahasan ketiga tentang ihsan itu, Antua bilang ketika ditarik kan dacing itu ditariknya bentuknya seperti ini, ya. Sama ketika tanda tangan Antua bilang ini menurut Antua, beta cuma menyampaikan bahasa dulu, beta ingat itu, betul mereka makan tuh. Begini tanda tangannya. Ternyata ini jari menunjukkan alif lam lam ha. Jadinya apa? Allah. Sehingga ketika seseorang menimbang, yakin, percaya bahwa Allah mengetahui. 1 kilo harus 1 kilo. Jangan sampai pembeli datang bilang, hei,
Pak, beli gula 9 ons dulu. Ada yang jual gula 9 ons? Ada ke sini? Kira-kira kau tempi di toko beli di warung beli gula 9 ons dulu, ada ke sini? Sini ada tuh, yang ada 1 kilo, setengah kilo, 1/4. Misalkan pedagangnya bikin 9 ons di kantong plastik yang 1 kilo. Pembeli datang bilang, beta beli gula 1 kilo dulu. Yang tahu 9 ons siapa? Yang tahu 9 ons siapa? Penjual do, pedagang do. Tapi kalau dia tahu, Allah tahu dia akan takut itu. Sama dengan kisah Umar bin Khattab dengan anak perempuannya itu. Ketika ibunya, ada seorang ibu yang menyuruh anak perempuannya menambah air di air susu. Pada saat itu Umar bin Khattab sedang keliling kota Madinah dan bahasa ibu kepada anaknya terdengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kata anaknya, jangan ibu. Kata ibunya kan tidak diketahui oleh khalifah. Tapi kata anaknya, walaupun khalifah tidak tahu, tapi Allah yang tahu. Khalifah tidak tahu, tapi Allah yang tahu. Masya Allah. Sampai Umar radhiyallahu anhu datang ke rumah itu meminang anak perempuan itu supaya dinikahkan dengan anaknya Umar radhiyallahu anhu. Dan dari situ keturunan keluar atau lahirlah seorang pemimpin dunia juga, pemimpin umat Islam. Bahkan ada ulama mengatakan al-khalifatul khamisah, khalifah yang kelima, Umar ibn Abdul Aziz. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah, inilah yang kita harapkan, ibadah-ibadah yang dilakukan itu bisa merubah karakter orang. Jangan sampai puasa setiap tahun, salat setiap waktu, alhamdulillah dijalankan, tapi tidak ada perubahan. Kalau Rasulullah ada dengan ketong, mungkin ketong disuruh ulang terus. Kita ulang ya. Kalau Rasulullah ada dengan ketong, mungkin banyak. Ketong ini disuruh ulang sama Rasulullah. Kenapa? Ada orang masuk masjid, dia sholat 2 rakaat. Setelah selesai dia datang menghampiri Rasulullah. Rasulullah bilang ke dia, Farji fa'inna kalam tusalli. Ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Diulangi lagi sholatnya. Sama, selesai dia datang kepada Nabi, Nabi bilang ulangi salatmu, kamu belum salat, farji fa'inna kalam tusalli. Sampai 3 kali dia bertanya kepada Rasulullah, Wallahi walladzi ba'asaka bil haqq fa'allimni ayyuha ahsan. Demi Allah engkau diutus dengan kebenaran ya Rasulullah, ajarkan saya salat yang benar itu seperti apa. Maka Rasulullah bersabda, idza kunta ila shalah fa asbigil wudu summa istaqbilal qibla faqabbir faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an summa rka hatta tatma'inna raqi'an summa rfa hatta ta'tadila qa'iman summa isjud hatta tatma'inna sajidan summa ijlis hatta tatma'inna jalisan summa isjud hatta tatma'inna sajidan summa if'al dzalik fi kulli salatik. Kalau kamu mau mendirikan salat, wudu yang sempurna, setelah itu menghadap kiblat, bertakbir, baca yang mudah dari Al-Quran, ruku dengan tumaknina, berdiri dengan tegak berdirinya, sujud dengan tumaknina, duduk di antara 2 sujud dengan tumaknina, sujud kembali dengan tumaknina. Lakukan yang seperti itu setiap kali kamu mau mendirikan sholat. Coba bapak-bapak jemaah semua, bila ketong lakukan ibadah sholat seperti sekarang sebagian masjid ketong lihat begitu, kira-kira di mata Rasulullah gimana? Disuruh ulang. Makanya hadis tadi disebut dengan hadis al-musi'us shalah, orang yang buruk salatnya. Nah, itu yang pertama dari pertanyaan Rasul Jibril, dijawab oleh Nabi 5 rukun Islam itu. Kemudian Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Sadaqta, kamu benar." Fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu. Kami heran, kok ini orang yang bertanya dia yang membenarkan. Kenapa jemaah yang dirahmati oleh Allah? Karena di zaman Nabi, di zaman Rasulullah itu setiap yang bertanya memang dia tidak paham, tidak tahu dari sahabat itu. Sehingga ketika Rasulullah menjawab diterima. Kalau perintah dikerjakan, larangan dijauhi. Tapi orang ini tidak. Dia bertanya lalu dia membenarkan jawaban baginda Rasulullah SAW. Lalu dia tanya lagi, fa akhbirni 'anil iman. Beritahu beta tentang iman. Jibril bertanya, coba apa itu iman ya Muhammad? Kemudian Rasul menjawab, qala
al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Dijawab rukun iman yang 6 itu. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah, lagi-lagi kita bilang semungkin diuraikan satu-satu. Kita langsung saja. Yang berikutnya setelah Islam, Rasulullah ditanyakan tentang iman. Jadi kalau Islam digambarkan perbuatan zahir, iman itu perbuatan batin yang tidak nampak. Sehingga bahasa iman itu atau diartikan iman itu iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil jawarih au amalun bil arkan. Iman itu adalah diucapkan dengan lisan, diyakini di hati, diamalkan dengan anggota badan. Itu sering didefinisikan oleh ulama terkait dengan iman. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah, di sini kita harus yakin benar. Ketika berbicara terkait dengan iman, ulama pasti kembali kepada usul tauhid. Berbicara tentang iman, kembali kepada pokok-pokok tauhid. Dan menurut mereka ada 3. Ada yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah, ada tauhid al-uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Naam, ketika berbicara rukun iman yang 6 itu, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab Allah, kepada Rasul Allah, kepada apa lagi? Hari kiamat, dan keenam takdir baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika berbicara 3 macam tauhid ini, seseorang harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengatur, yang menciptakan, yang memberi. Jadi ada yang bilang ini beta punya usaha. Ini beta pun uang, ini beta pun harta, ini beta pun pakaian. Boleh usaha, ada tenaga, ada waktu, ada pikiran, jemaah yang dirahmati oleh Allah, tapi semuanya itu pemberian Allah. Betul gak sih? Kira-kira yang di ketumpung badan ini pemberian siapa? Tuh bapak-bapak, lihat sempurnanya Allah kasih semuanya ini. Ya, telinga duduk di sini, tuh posisinya. Jadi alhamdulillah teleponnya kan bisa begini tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Ya. Gimana kalau apa telinga ditaruh di belakang sini di bokong? Kalau telinga di bokong jadi telepon bagaimana? Assalamualaikum, tapi HP-nya di belakang begini. Kata Ustaz Dasat katanya. Tapi menunjukkan memang Allah yang mengatur. Ya, harusnya ketong bersyukur. Allah yang membentuk. Wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah yang membentukmu dalam rahim ibumu sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang lahir ada namanya apa? Hidrosepalus itu kepalanya gede. Ada yang kena sindrom Crohn, kepalanya kecil, pembentukan tulang tidak normal pada kepala dan otaknya tidak tumbuh. Seperti itu. Insyaallah. Ya. Cuma yang dirahmati oleh Allah, maka ketika berbicara terkait dengan keimanan, kembali kepada tadi. Dan tauhid rububiyah, ketika seseorang meyakini itu Allah yang memberikan, Allah yang mengatur, harus dibuktikan dengan tauhid uluhiyah. Maka para ulama mengatakan tauhid rububiyah mustalzimun bi tauhid uluhiyah. Ketika seseorang percaya Allah sebagai Rabb, pengatur, maka dia harus juga buktikan keyakinan dia Allah satu-satunya tempat dia ibadahi, dia tunduk, dia berdoa. Jangan sampai percaya kepada Allah tapi tidak pernah ibadah. Atau sebaliknya, ada orang yang beribadah kepada Allah tapi dia tidak mengerjakan ibadah yang lain. Ustaz, gimana kalau orang puasa tapi tidak sholat? Sering kan pertanyaan seperti itu muncul. Ya. Jadi harusnya direalisasikan dengan amal itu. Jangan hanya percaya Allah. Kalau misalkan percayanya Allah, yakin Allah sebagai Tuhan, lalu tidak ibadah, tidak bedanya dengan apa? Tidak bedanya dengan apa? Iblis. Karena iblis ketika disuruh sujud, dia sujud tidak? Kepada Adam. Tidak kan? Dikeluarkan Allah dari surga. Iblis bilang, Qala Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah ya Tuhanku. Ngaku Allah sebagai Tuhan. Iblis
Fanzurni, tangguhkan saya ya Allah, panjangkan umur saya ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Iblis percaya dengan hari kiamat. Jadi kalau seseorang percaya dengan Allah, dia percaya dengan hari kiamat, tidak sholat, berarti dia seperti apa? Seperti apa, Pak? Bapak-bapak seperti apa deh? Seperti iblis ya. Tapi jangan kau panggil dia iblis. Lagi jalan di luar sana atau di kampung dapat teman, atau di kampus dia sembahyang lah. Iblis, itu bahaya itu. Itu mungkin karakternya seperti iblis, karakter sifatnya. Makanya ketika Rasulullah SAW mendengar Bilal dikatain hitam, anak hitam. Sama siapa yang bilang? Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar bilang, ya ibn Sauda, wahai anak hitam. Bilal hitam ke putih? Apa kuning saumatan? Bilal. Kalau dalam sejarah kau baca dia warna kulitnya apa? Hitam toh? Tapi hitam itu mulia di mata Allah, Masya Allah. Sehingga ketika Bilal dibilang anak hitam, Rasulullah bilang kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, inna fika mru'un jahiliyah. Hei Abu Dzar, di dalam dirimu itu ada ciri-ciri jahiliyahnya. Nah inilah hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ketika seseorang percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, harus ada dikuatkan dengan tauhid uluhiyah. Itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan meyakini Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang mulia layak bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita berdoa, ya Rahman irhamna, ya Allah ya Rahman yang Maha Pengasih, sayangilah kami. Ya Ghafur ighfir lana, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami. Inilah yang harus ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang terlihat orang berdoa tapi tidak ibadah. Bagaimana mau dapat? Ya kan? Makanya penting, semua yang dilakukan oleh para nabi adalah yang seperti dikatakan dalam bahasa-bahasa akidah, dalam bahasa-bahasa tauhid, da'watul anbiya wahid wa huwa awahiyya ikhlasul ibadah lillah. Da'watul anbiya wahid. Dakwanya para nabi itu cuma satu. Apa dakwah para nabi? Ikhlasul ibadah lillahi tabaraka wa ta'ala. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh antara Islam dan iman ini saling menguatkan. Ya. Kadang orang punya Islam tapi belum beriman. Makanya ada orang Arab Badui, dia bilang apa? Beta sudah beriman. Tapi Allah bilang, katakan kepada dia belum beriman. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'min walakin qulu aslamna. Jadi iman belum masuk. Nah, baru apa? Islam saja, tapi belum iman. Maka iman itu dibutuhkan dalam hati. Ada orang yang mengaku dengan lisan beriman, tapi kalau hatinya belum, munafik tuh, munafik. Dan sangat berbahaya munafik itu. Nah, ada satu kisah sebelum nanti membahas tentang ihsan. Suatu waktu ada majlis, datanglah seseorang, kemudian dia mendengar, ya, mereka yang duduk itu sedang membaca Al-Quran. Dia datang dan dia mengatakan, ma ra'aitu misla qurra'ina. Saya tidak melihat orang yang ahli baca Al-Quran melainkan apa? Satu, akbanu butunan, perutnya besar. Wa akdzabu al-sunan, lisannya suka bohong. Wa ajbadu an inda liqa, pengecut, penakut ketika menghadapi musuh-musuh Allah. Mendengar bahasa ini, ada salah seorang sahabat yang duduk itu bilang kepada dia, kadzabta, bohong kamu. Sa'ukhbiruka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan beritahukan kamu kepada Rasul. Beta akan kasih tahu siapa Rasulullah. Karena dia bilang apa? Orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, dan maksudnya siapa di zaman itu? Rasulullah. Maksudnya siapa? Ya para sahabat. Apa yang dia bilang tadi? Dong pumporo besar yang mengisyaratkan banyak makan. Lisannya suka bohong dan pengecut. Maka sahabat ini dia pergi ketemu Rasulullah, ingin melaporkan apa yang terjadi di halaqah kelompok tadi. Ternyata orang ini lebih dulu sampai di hadapan Nabi. Ketika dia sampai di hadapan Nabi, Nabi sedang di atas ontanya, sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah melihat dia datang, Rasulullah beranjak pergi ke setinggal dia, tapi dia berusaha sampai dia pegang pelana onta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi Rasulullah stop. Rasulullah tetap jalan sehingga terlihat dia terseret-seret. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, betul dia pun kaki terseret sampai keluar darah. Dia mengatakan kepada, ya Rasulullah nakhudu wa nalab. Ya Rasulullah, kami bersenda gurau dan bermain saja ya Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap jalan. Dia bilang begitu terus, Rasulullah jalan sampai Rasulullah membacakan ayat kepadanya, wala in sa'altahum la yakunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ya Muhammad, kalau kamu tanyakan mereka, pasti mereka akan menjawab nakhudu wa nal'ab, kami hanya bersenda gurau dan bermain. Ini orang-orang munafik jamaah rahmatullah, yang suka bermain dan mengolok-olokkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan kepada dia, abillah, apakah kepada Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-olok. Dibacakan ayat itu kepadanya. Dan gambaran ini adalah gambaran orang munafik yang hanya sekedar di lisan saja dia mengaku beriman, tetapi hatinya dia tidak meyakini itu. Dia membohongi keimanan itu. Ketika bertemu dengan orang beriman, dia beriman. Tapi jauh daripada orang beriman, dia berkumpul dengan syaitan-syaitan yang Allah katakan dalam Al-Quran itu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Begitu kata mereka. Kalau bertemu orang beriman, qalu amanna, kami beriman. Wa idza khalau, kalau orang berpaling pergi, wa idza khalau ila syayatinihim, pada setan-setan mereka. Allah sebutkan setan-setan. Jadi setan memang membentuk manusia juga. Malaikat tadi berbentuk manusia juga, tapi manusia jangan sampai berbentuk setan. Bahaya itu. Ya, setan bisa berbentuk manusia, bisa. Orang bisa tertipu. Kita teringat waktu SD itu dulu di kampung ada 3 orang di bawah setan. Dilihat kayak keluarganya, orang tuanya. Sampai naik pohon cengkeh dijaga yang paling kecil, ranting kecil sekali. Waktu itu belum ada listrik, gitu. SD kelas 1 apa kelas 2 itu? Iya. Belum ada listrik, masuk di wakal belum ada. Ya. Akhirnya dicari dengan apa dong bilang, lampu trongken kayak itu, yang pakai dipompa-pompakan begini, petroma. Nah, ketong keliling itu cari, orang tua dan cari sampai ketemu mana di belakang lapangan. Ternyata dong 3 orang ada di ponceng. Dibawa sama siapa? Setan. Tapi setan itu tadinya membentuk seperti dompung orang tua. Itu bisa. Nah, tapi jangan ketemu manusia seperti setan. Auzubillah. Makanya hati-hati. Ya. Tapi ada, Allah bilang innahu lakum aduwwum mubin. Ya, setan itu musuh yang nyata. Jadi berbentuk karakternya karakter setan. Nauzubillah. Karakternya karakter iblis. Janganlah. Nah, terakhir, jemaah yang dirahmati oleh Allah, 2, Islam dan iman ini bagaikan pondasi yang kokoh, yang kuat. Lalu berdiri di atas pondasi itu ada tiang-tiang, tembok yang sekelilingnya. Maka ihsan itu diibaratkan seperti atap yang menutupi itu, sehingga penghuni di dalamnya itu terasa nyaman. Ketika hujan tidak kena air hujan, tidak basah. Ketika panas tidak kena sengatan panas. Masya Allah. Artinya ihsan itu adalah bagian daripada, mungkin kalau dimanahin kan ihsan itu kan dari kata hasan, artinya baik. Tapi kalau secara istilah yang dijelaskan oleh Rasulullah ketika malaikat Jibril bertanya, wa mal ihsan? Apa jawab Rasulullah? Al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Perhatikan Bapak-bapak, jemaah semua. Tolong perhatikan. Mudah-mudahan selama 3 sampai 5 menit. Jawab Nabi apa? Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jikalau engkau tidak lihat, yakin bahwa Allah melihat engkau. Dari penggalan kalimat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ini, ada dua tingkatan di dalam beribadah. Seorang hamba ketika dia beribadah, ada tingkatan di mana ketika dia beribadah, seolah-olah dia melihat Allah. Ini tingkatan yang paling tinggi. Dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, menggambarkan kekhusyuannya dalam beribadah kepada Allah.
Jemaah yang dirahmati oleh Allah, ketong salat berjamaah, mohon maaf. Dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, hadis yang sahih, ya, ada yang mendapatkan pahalanya 1/10, 1/9, 1/8 sampai dengan setengah. Makanya ada riwayat dari Umar bin Khattab yang dikatakan bahwa orang sudah beruban, sudah tua, tapi salatnya tidak mendapatkan pahala full. Lalu ada yang bertanya, ya Amirul Mukminin, adakah orang yang sudah beruban, sudah tua, tapi salatnya tidak mendapatkan pahala full? Kata Umar, iya ada. Kenapa? Dia adamil khusyuk wa tawadhu, karena dia tidak khusyuk, tidak tenang di dalam melakukan ibadah salat. Ini nyata. Beta salat di satu kampung, beta bisa sebutkan. Dan beta yakin orang itu kalau su punya anak atau su kawin, tapi yang jelas umurnya sekitar hampir 50 tahun. 50 tahun di kampung, di salah satu kampung. Ya. Temannya ini sholat sama-sama besar. Ada berdua itu sudah di atas 40-an tahun. Apa yang dia lakukan temannya? Temannya sholat ikut imam. Dia datang, dia korek dia muntah begini. Ya Allah, dikorek temannya itu. Dia ketawa temannya yang sholat jadi tertawa. Coba lihat. Umur 40-an tahun masih bercanda di dalam apa? Sholat. Itu yang ada orang tua marah dong. Giliran anak-anak kecil dong pukul anak-anak sholat. Oh. Tinggal ajar dong baik-baik. Kita lihat, ya Allah ini. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada potongan kalimat terakhir. Seolah-olah engkau melihat Allah. Ini tingkatan yang tinggi. Tingkatan yang tinggi. Bahwa orang di dalam beribadah saking khusyuk dan tawadhunya, sampai-sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu itu ketika salat datang burung hinggap di badannya. Abu Bakar. Burung hinggap di badan beliau. Saking khusyuknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, maklumlah kata orang masih banyak sibuk dengan dunia. Allahu Akbar. Salat sendiri maupun salat berjamaah. Tadi kayaknya betul dompet di atas meja. Bahaya ini, dompetnya ada uang lain. Jadi pikirannya sudah terganggu. Di zaman sahabat saja ada yang begitu, apalagi kata orang. Betul gak sih? Coba baca tafsir Ibnu Katsir, ada kisah. Ketika Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang bacaan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu diangkat kisah ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa beta waktu takbir dalam sholat itu tapi pikiran ini masih ingat dunia ya Rasulullah. Itu sahabat, generasi terbaik. Maka Rasulullah bilang, kalau terulang lagi, ya, kalau terulang lagi, maka saya harus menoleh sedikit ke kiri. Menoleh ke kiri sedikit. Jangan banyak, jangan kayak orang salam. Sedikit saja. Baru talafus. Talafus itu meludah tapi tanpa air ludah. Jadi kata Rasulullah, kalau ada terganggu dengan dunia, pikirannya ini keluar terkait dengan hal-hal dunia, maka menoleh ke kiri sedikit, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian talafus. Jangan begini, bahaya tetangganya. Usah bikin apa, sudah beta kak. Bahaya kalau begitu. Itu di zaman sahabat ada, dan Rasulullah ajarkan begitu caranya. Dan Masya Allah dia bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika beta pikiran tentang dunia dalam salat, beta bacakan itu dan akhirnya sudah teringat lagi. Nah, kata coba saja, kata kan bukan sahabat. Jadi satu kali ingat dunia, baca dulu ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih ingat? Ya bukan sahabat. Bukan sahabat tuh. Apa-apa. Latih. Bagian daripada tadrib. Tapi jangan sampai seperti orang salam tuh. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah, di garis paragraf ini, bagian pertama, hingga melihat Allah. Itu di dalam ibadah. Di dalam ibadah. Ketong masuk masjid saja,
insya Allah banyak kebaikan yang dikerjakan. Makanya tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi apa? Masjid. Hadirin jamaah dirahmati oleh Allah. Ketika masuk masjid baca doanya baik-baik. Yakin siapa yang berada di dalam rumah Allah dengan atas dasar cinta, qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya selalu cinta dengan masjid, hatinya selalu bergantung di masjid, Masya Allah. Satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan yaumil qiyamah, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di yaumil mahsyar nanti. Tidak ada pertolongan, tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya cinta dengan masjid. Insyaallah. Jadi mari kita cinta dengan masjid. Di akhir Ramadan seperti ini mari kita itikaf. Di akhir Ramadan seperti ini mari jemaah beta ajak ketemu semua full bila perlu. Kalau saya malamnya sudah saya nggak apa-apa. Orang Betawi bilang itikaf kalong. Tahu kalong? Hah? Tahu ke sing? Sing tahu? Kelelawar. Itikaf kelelawar. Tahu kelelawar ke sing? Sing tahu lagi? Itikaf marsegu. Tahu marsegu tuh? Itu sentahu lah kalau dong bilang marsegu, sentahu lah setelah amat lagi. Tapi orang Betawi dong bilang itikaf kalong. Karena pulang paginya habis subuh dia pulang, ada pergi ke kantor, masih alhamdulillah ada kewajiban yang harus dia tunaikan. Amanah yang diberikan kepada dia di kantor dia kerja. Malam dia pulang itikaf. Bila perlu jangan pulang ke rumah. So, masjid tempat tinggal selama 10 hari dulu. Pagi ganti pakaian apa? Seragam pergi ke kantor. Dari kantor pulang bukan ke rumah, pulang ke masjid. Pulang ke masjid. Ya, nanti bikin program 2 tahun ke depan insya Allah beta cuti di 10 hari terakhir Ramadan. Sehingga 2 tahun berikutnya ajak istri, ajak anak-anak itikaf di Masjid Raya Al-Fatah. Siap ke sini? Hah? Potong ajak, potong pun istri dengan anak yang belum kawin cepat kawin. Jomblo-jomblo ini, cepat supaya mau kedua, Masya Allah luar biasa. Sekarang ke pesantren sing hosalai, tinggal duduk sa, antua dia naik di pesantren dan Bapak Haji Aldi kayak itu sekali dong. Ustaz tobat juga beta sing naik lagi. Itu dulu oto belum lewat, sekarang kan oto sudah lewat, jadi sing hosalai. Iyo, kutong niat supaya benar-benar itikafnya full di masjid. Mudah-mudahan itu bagian gambaran cinta kotoran dengan masjid. Nah jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau ini yang bagian pertamanya, tingkatan keduanya, ketika beribadah tidak lihat Allah, tapi yakin Allah melihat kotoran. Tidak melihat Allah, yakin Allah memuraqabahi, mengawasi kotoran. Ini juga tingkatan kedua, tapi mulia. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Seperti bahasa Kiai Haji Abdul Aziz Ardi, rahmatullah alaih. Semoga ini menjadi pelajaran juga kita sampaikan begini terus. Selalu kita menyampaikan antua pun nama. Ada lagi kadang-kadang kalimat beta sampaikan kalau beta pernah dengar beta pun ustaz di Jakarta sana di Bekasi, beta sampaikan ustaz fulan ini dia menyampaikan ini. Itu di muraqabah itu. Ketika tanda tangan, oh iya Allah. Ketika mau menimbang, Allah. Di mana saja Allah mengawasi kita. Dan di saat seseorang merasa diawasi oleh Allah, insya Allah dia akan jujur, dia akan adil, dia akan berbuat baik. Rasulullah masuk pasar, lalu Rasulullah masukin tangannya di tumpukan gandum. Kok di bawah tumpukan gandum ini ada gandum yang belum kering, masih basah. Rasulullah bilang kepada dia, kenapa saya pisahin kering sendiri, basah sendiri? Tuh, di gandum yang paling bawah masih basah, yang atas yang kering. Kalau ditimbang campur berat kesen.
Akhirnya Rasulullah bilang pada dia, man gasya falaisa minna. Siapa yang berbuat curang maka tidak termasuk umatku. Yang berbuat curang tidak termasuk umatku. Hei para pedagang, hati-hati. Nyonggogos. Tamang baik dari dulu. Selama baru ketemu. Alhamdulillah ketemunya di masjid lagi. Minta nomor telepon baru lagi. Kita bilang, beberapa tahun lalu minta akan nomor ini. Minta terus. Hati-hati. Pisah. Kering sendiri, basah sendiri. Siapa yang berbuat curang tidak termasuk umat. Itu yang sering beta bilang kepada beta pemurid-murid. Nah, ujian nilai pun berapa, saya apa-apa. Hasil usaha ose. Tapi jangan dia punya teman, jangan tanya teman, jangan bawa lembaran jawaban di dalam kelas. Sekarang ini di sekolah-sekolah guru-guru kasih jawaban para anak-anak. Astagfirullahaladzim. Iya. Dong sentaku, guru-guru sentaku. Dong su ajar sembai, dong sentaku, dong su ajar sembai para anak-anak. Nanti besok-besok anak-anak ini kalau dong jadi guru, dong kasih jawaban pada dong murid-murid lagi. Itu. Nah, banyak. Dan kalau habis kasih lembaran soal, beta keluar dari kelas. Dulu waktu di Bekasi sana mengajar di kampus begitu, mahasiswa beta bagi, beta sampaikan hadis tadi. Man gasya falaisa minna. Mahasiswa, ingat, siapa yang berbuat curang maka dia tidak termasuk umat Nabi. Beta keluar dari ruangan. Tahu lah, kadang-kadang Ustaz tahu lah. Kadang-kadang beta lihat dong susah kayaknya. Yang dulu di kelas terus, kalau dulu di kelas terus tuh bisa jawab ini. Naudzubillah, waktu di Madinah, ya, ini kisah terakhir yang beta sampaikan ini. Mahasiswa yang beta ingat dari Kuwait, waktu ujian Al-Quran dalam masjid fakultas. Di sana ada masjid besar, kampus punya, bahkan sekarang ada 2 masjid itu paling besar di sana. Tapi setiap fakultas punya masjid ada. Nah, ketong semua ujian Al-Quran itu di masjid fakultas itu. Dia duduk di depan beta. Ya Allah. Itu orang Kuwait, Arab. Ujian Al-Quran. Al-Quran bukan kalau lisan gampang. Kadang-kadang ketong baca cepat toh. Tapi ini tulisan. Mungkin bisa tulis 1 baris lupa berikutnya. Kalau hafalannya selancar apalagi. Ternyata dia tulis ayat Quran ditaruh di bawah kakinya, diinjak. Astagfirullah. Anda bilang, itu Al-Quran, itu kalam Allah. Bukan perkataan dosen itu. Perkataan Allah. La yuqasu bi kalamil bashar. Enggak bisa disandingkan dengan perkataan manusia ya akhi. Ente memperlakukan Al-Quran seperti itu gimana? Tuh, ada yang sampai seperti itu. Oke, jemaah yang dirahmati oleh Allah, penting sekali masalah ihsan ini. Ketika seseorang merasa diawasi oleh Allah, walaupun tadi dia tidak melihat, tapi dalam ibadahnya pun dia merasa diawasi oleh Allah. Insya Allah kebaikan-kebaikan yang akan muncul lewat lisan-lisan, bahasa-bahasanya, perbuatannya juga adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Dimanapun dia berada, orang merasakan mendapatkan manfaat dari dia. Insya Allah. Dan beta bilang, kalau dalam ibadah saja Rasulullah bilang seperti itu, apalagi kalau di luar. Mengerti kesini? Di dalam ibadah, kan sholat itu ibadah kepada Allah. Rasulullah masih bilang, hendaklah dalam ibadah itu seolah-olah melihat Allah. Kalau saya melihat, yakin Allah lihat usia. Bagaimana kalau di luar, bukan ibadah? Apalagi pekerjaan dunia. Jarang orang ingat Allah. Coba, ada kafilah dagang masuk di kota Madinah, Rasulullah sedang khutbah, di mimbar Rasulullah sedang khutbah, jamaah para sahabat keluar dari masjid, tinggalkan Rasulullah di mimbar. Ada kafilah dagang, artinya ada dunia masuk di kota Madinah. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah
wallahu khairur raziqin. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha. Ketika mereka melihat perniagaan, ketika mereka melihat permainan, mereka bersegera untuk ketemu. Infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Mereka membiarkan kamu berdiri di atas mimbar. Qul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Di sisi Allah itu lebih baik daripada perniagaan dan permainan itu. Wallahu khairur raziqin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baiknya pemberi rezeki. Kemana dirahmati oleh Allah. Dunia pasti membuat kita banyak lupa kepada Allah subhanahu. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan sampai kamu lupa dengan Allah. Kalau sudah lupa Allah, kamu akan lupa diri. Dan itulah orang-orang yang fasik, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan materi pagi hari ini, ya, hadisnya panjang, alhamdulillah, Ananda Novel mungkin sudah sekitar 20 hadis mungkin setahu beta. Kebetulan ini santri di pondok pesantren Darul Quran Mubarak di Wakal. Ada yang sudah hafal 50 hadis. Dia kelas 8. Yang kelas 7 ada yang sudah hafal 50 hadis. Masya Allah, luar biasa. Itu keinginan sendiri. Dia melewati hafalan ustadznya yang ngajar hadis. Alhamdulillah hadis yang panjang tadi, mungkin pelajaran-pelajaran bisa yang ketong dapatkan itu menjadi kebaikan per ketong, ilmu per ketong, dan mudah-mudahan mari ketong praktekkan, ketong laksanakan apa nasihat Nabi SAW dalam kehidupan, baik kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Insya Allah pasti ketong akan memberikan kebaikan buat orang lain dimanapun ketong berada. Semoga Allah sehatkan ketong semua, Allah panjangkan ketong pun umur, Allah berikan kesempatan sampai ketong menikmati ibadah Ramadan ini. Doa yang dibacakan oleh Bapak Imam ketong tadi, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan, ya Allah berkahilah kami di bulan Ramadan sehingga menyudahi Ramadan ini ketong benar-benar menjadi hamba Allah yang Allah katakan la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna min ahli khair, Allahumma ja'alna min ahli al-Quran, Allahumma ja'alna min ahli sunnah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.